Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Yolanda, Prodi PGMI semester 4. Saya berasal dari kampus IAIN Takengon, bertepatan di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Adapun tujuan saya di sini ingin mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Adapun materi yang ingin saya sampaikan berjudul tentang identifikasi dan solusi bullying. Bullying merupakan salah satu masalah utama yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan, baik sekolah dasar, menengah, dan sekolah perguruan tinggi. Penyebab terjadinya bullying atau disebut dengan bully terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor sekolah. Faktor ekonomi dikarenakan kurangnya uang jajan yang diberikan orang tua kepada anaknya, sehingga anaknya meminta uang jajan kepada teman sekolahnya. Jika anak tersebut tidak dikasih dengan uang oleh teman tersebut, maka anak tersebut bisa mengancam temannya dengan mengancam sehingga terjadinya percekcokan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jika teman yang ini meminta uang kepada teman yang satu lagi, jika tidak dikasih, maka mereka saling membuli, sehingga terjadinya pembulian di sekolah terhadap peserta didik. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh bagi kehidupan siswa, terutama di anak usia dini, anak kelas 1 hingga kelas atas. Jadi di lingkungan ini siswa banyak mengenal tentang masyarakat, sosialnya lebih banyak. Jadi di lingkungan masyarakat siswa juga banyak berpengaruh dari kehidupan masyarakat. Siswa bisa mengambil hal-hal yang negatif dari lingkungan tersebut. Contoh, di masyarakat siswa melihat perkelahian antara orang yang lebih dewasa dari dia, dan orang tersebut juga adalah sebagai contoh bagi peserta didik yang di usia dini. Jadi setelah melihat contoh tersebut, dia akan mempraktekkan di sekolahnya, melakukan hal tersebut kepada temannya. Jadi hal tersebut termasuk salah satu sifat atau akhlak yang tercela. Jadi pada lingkungan masyarakat ini, orang tua harus lebih memperhatikan sifatnya dan melarang anak-anak mereka untuk melakukan hal-hal yang negatif. Teknologi semakin canggih, contohnya ada handphone. Dari handphone, anak-anak juga bisa menjadi salah satu anak yang suka membuli temannya dengan cara menonton YouTube atau ngegame, kebanyakan ngegame, tetapi tidak diajarkan tentang akhlak-akhlak terpuji. Yang ketiga itu adalah faktor sekolah. Di sekolah, siswa juga bisa mengalami percekcokan antara teman dengan teman akibat nilai yang diberikan oleh guru kurang puas kepada teman. Itu bisa menjadi sifat iri antara teman dan temannya, antara siswa dengan siswa yang lain. Jadi di sekolah ini guru juga harus memperhatikan bagaimana cara mengatasi siswa yang seperti itu. Jadi jika ada siswa yang melakukan bullying atau bully kepada temannya, pihak sekolah harus bisa mengatasi dengan baik, dengan cara yang benar-benar baik gitu. Jadi
pertama, guru akan memberi hukuman kepada siswa tersebut. Dengan memberi hukuman tersebut, siswa belum juga bisa merubah sifatnya yang tercela tadi. Nah, guru bisa memanggil atau memberikan surat undangan panggilan wali murid untuk datang ke sekolah. Setelah dipanggil oleh guru wali murid tersebut, maka guru bilang kepada wali murid, mengajak orang tua murid atau wali murid untuk bekerja sama dalam mendidik anaknya. Setelah itu, guru dan orang tua saling bekerja sama, jadi anak ini bisa terdidik sama-sama. Kurangnya sifat tercelaan dari murid tersebut. Pihak sekolah juga memberikan ancaman terhadap murid yang suka mencela kawannya, suka membuli temannya, dengan salah satu ancaman seperti memberi hukuman atau skor selama 1 minggu tidak masuk sekolah, atau mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah itu. Jadi korban pembulian ini sering terjadi kepada siswa yang pendiam, sering menyendiri, dan tidak mempunyai banyak teman. Sedangkan siswa yang sering membuli teman-temannya itu adalah siswa yang mempunyai ketua geng atau grup-grup yang lebih, seolah-olah dia itu lebih hebat daripada orang lain. Jadi di sini guru juga harus memperhatikan siswa mana yang sering bergabung-gabung dengan teman-teman yang jahat. Itu guru harus memperhatikan. Guru juga di dalam lingkungan kelas atau lingkungan sekolah, guru memperhatikan siswa yang mana yang bandel dan siswa yang mana yang baik. Jadi siswa yang bandel dan yang baik tidak boleh disatukan. Tidak boleh disatukan bukan artinya memisahkan. Contoh, mempersatukan siswa yang bandel dengan siswa yang baik, mungkin siswa yang baik ini bisa menjadi bandel juga. Atau memisahkan antara siswa yang bandel dengan siswa yang bandel dalam satu kelompok pembelajaran. Dari sini juga saya rasa bisa berjalannya cara pendidikan peserta didik yang baik dan benar. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.